الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Majelis jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah terus menganugerahkan nikmat-nikmat-Nya yang luar biasa kepada kita, sehingga kita terus dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas serta rutinitas di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya kita dapat berupaya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bernadakan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus menjadi umat yang setia sampai akhir daripada kehidupan kita. Tidak lupa juga khatib berwasiat kepada diri pribadi seraya mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama kita meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal, tidak ada senjata yang paling ampuh melainkan bersenjatakan atau berbekalkan takwa. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Majelis dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian Jumat pada Jumat yang mulia ini adalah pentingnya rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kisah Nabi Musa di dalam surah Ibrahim ayat 6, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Coba ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. In anjakum min ali Fir'aun, manakala Allah membebaskan kalian dari cengkraman Fir'aun dan kroni-kroninya. Yuzabbihuna abna'akum, di mana Fir'aun dan kroni-kroninya membunuh anak laki-laki kalian. Wa yastahyiuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian, tetapi tetap dalam keadaan hina. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Yang demikian itu adalah merupakan azab, merupakan siksa yang amat pedih bagi kalian. Sekalipun hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini turun pada Nabi Musa,
juga berlaku kepada kita untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat rezeki, termasuk nikmat kebebasan kemerdekaan. Yang Allah berikan kebebasan kemerdekaan kepada bangsa kita. Sebagaimana Allah bebaskan para Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dan Qarun. Lalu di ayat ke-7 kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur terhadap nikmat, kata Allah, la azidannakum, sungguh pasti aku akan menambahnya. Wa la in kafartum, dan sekiranya kalian kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Ingat, azabku sangat pedih. Coba kita perhatikan bersama-sama. Ada redaksi yang berbeda di ayat ini. La in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan menambahnya. Siapa-siapa yang bersyukur di antara kita hadirin yang terhormati Allah, sebuah kepastian Allah akan menambah nikmat tersebut. Tetapi sekiranya kita kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Ingatlah, Allah tidak memberikan sebuah kepastian, tetapi Allah memberikan sebuah ancaman. Ingat, azabku sangat pedih. Jangankan orang kafir hadirin yang terhormati Allah yang jelas-jelas kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Kita saja yang menjadi Muslim sejatinya tidak mampu mensyukuri nikmat Allah dengan semaksimal dan seoptimal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya sejatinya orang-orang yang bersyukur itu kembali kepada dirinya. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa-siapa yang bersyukur sejatinya seyogianya syukur itu kembali kepada dirinya. Mungkin hadirin yang dirahmati Allah, muncul di benak hadirin masing-masing, muncul sebuah pertanyaan. Kalau begitu Allah membutuhkan rasa syukur dari manusia, Allah membutuhkan rasa syukur dari hamba-Nya, maka dijawab di ayat ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Dan Musa berkata, sekiranya semua kalian kufur, tidak ada yang mau bersyukur kepada Allah. Waman fil ardi jami'a, bahkan seluruh di permukaan bumi ini tidak ada yang mau menyembah kepada Allah, tidak ada yang mau taat kepada Allah. Fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bahkan di hadis qudsi dijelaskan, dikuatkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahid. Wahai hambaku, sekiranya dari awal proses baik itu manusia, jin, dan sampai akhir semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Zara dengan si kufur, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazada mulki syai'an, itu pun tidak menambahkan kekuasaan dan kemuliaanku. Fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Karena sekiranya sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Mau orang kufur semuanya, mau orang ingkar semuanya, mau orang bertakwa semuanya, itu tidak mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat suka terhadap hamba-hambanya
yang dianugerahkan nikmat tetapi berbekas nikmat tersebut. Sehingga para ulama membagi syukur kepada 3 bagian. Pertama, syukur bil qalbi. Kita bahagia, senang, gembira manakala mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini serendah dan selemah-lemah syukur. Yang kedua, syukur insan. Diajarkan dalam Al-Quran, wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin maka setiap mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang-kadang hadirin kita lupa, kita sulit mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur terkadang-kadang kita sulit mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan, menyantap makanan hidangan yang lezat, kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka dalam riwayat lain, siapa hambaku yang bersyukur kepadaku lantas mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan menjaga nikmat-nikmat yang ada di dalam dirinya, dan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang belum ada di dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah syukur yang berat, yaitu syukur bil arkan, yaitu mampu memposisikan, meletakkan, menempatkan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah beri nikmat rezeki, bagaimana rezeki kita tempatkan, kita posisikan sesuai dengan kehendak Allah. Kita berikan nafkah keluarga kita, kita sisihkan untuk fakir dan miskin. Kita tidak lupa untuk membayar zakat. Kita tidak lupa untuk berinfak dan lain-lain sebagainya. Bukan kepada sesuatu yang melanggar agama, undang-undang dan sebagainya. Apakah itu judi? Apakah itu memberi sesuatu yang dilarang oleh undang-undang terlebih-lebih kepada agama? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan hari ini, bagaimana nikmat itu kita tempatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah? Kita langkahkan kaki menuju masjid. Bukan ketika sehat kita lupa kepada Allah, ketika sakit baru ingat akan Allah untuk disembuhkan agar kita beribadah. Termasuk hadirin yang berhormati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah memberikan kepada kita nikmat kebebasan, kemerdekaan, kita jaga, kita rawat. Karena ketika para pahlawan dahulunya, para pejuang dahulunya berharap ketika setelah bangsa ini merdeka, bebas, agar mampu memberikan kemaslahatan umat sebesar-besarnya. Tetapi ketika kita tidak mampu menjaganya, merawatnya, maka kita kembali merasakan pedihnya, sakitnya ketika bangsa kita ini kembali dijajah, baik dijajah oleh bangsa asing maupun dijajah oleh bangsanya sendiri. Maka hadirin yang berhormati Allah Subhanahu wa taala, penting rasa syukur kita miliki bersama-sama. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid meminta segelas air karena ia merasa dahaga. Maka diambilkanlah segelas air oleh khadimnya, oleh pembantunya. Dan ketika hendak diminum, tiba-tiba diambil oleh penasihatnya yang kebetulan pulang. Maaf Tuhan, sebelum engkau meminum air ini, izinkan kami bertanya. Izinkan saya bertanya. Wahai Tuhan, sekiranya Tuhan tidak mendapatkan segelas air di luar sana kecuali hanya air ini, maka berapa harga yang berani Tuhan bayar? Kalau tidak, Tuhan akan merasa dahaga, haus, dan bisa jadi mati dalam kehausan. Mendengar pernyataan demikian, sang raja mulia tercenung, bingung karena kehidupannya serba ada, serba terpenuhi, serba mewah. Berani tidak Tuhan membayar setengah daripada harta kekayaan Tuhan? Baik, saya berani, daripada saya harus menahan haus dahaga, maka diberikanlah air tersebut dan diminum oleh Tuhan Harun, Raja Harun al-Rasyid.
Setelah diminum kembali, penasihat bertanya kepada tuannya, "Wahai tuan, sekiranya air yang barusan tuan minum tidak bisa diairkan kembali, artinya tidak bisa buang air kecil, maka berapa berani tuan membayar dokter untuk bisa mengalirkan air tersebut? Kalau tidak, tuan akan merasakan pedih, sakit, menahan karena tidak mampu mengalirkan air dari tubuh tuan." Kembali sang raja tersenyum bingung dengan pernyataan pertanyaan penasihatnya. Berani tidak tuan membayar sisa daripada harta kaya tuan? Baik, saya akan membayar sisa daripada harta kekayaan saya, daripada harus menahan sakit pedih karena tidak mampu mengalirkan air dalam tubuh saya. Maka apa yang disampaikan oleh penasihatnya? "Wahai tuan, betapa mahalnya air di gelas ini sehingga mampu menghabiskan seluruh harta." Khutbah yang disampaikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita baru merasakan sesuatu itu berharga, luar biasa, nikmat yang besar, manakala nikmat itu tidak dapat kita rasakan kembali. Yang mungkin ketika kita dapat nikmati itu hal yang kecil, itu hal yang wajar. Tetapi ketika tidak mampu lagi kita nikmati, kita rasakan, ternyata itu bahagia nikmat yang luar biasa. Maka kata ulama, bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatadzakar ma'a kulli ni'matin zawal. Coba ingat-ingat nikmat Allah yang diberikan, sekiranya itu hilang, atau kita baru merasakan kehilangan setelah nikmat itu tidak dapat kita raih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus menjadi hamba yang bersyukur, terus berusaha setiap harinya untuk menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, kekuatan dan ilmu. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, "Mali bidha'atin ila al-umur." Sejatinya kita semua ini tidak ada modal kecuali umur. Maka umur kita ini adalah merupakan modal yang Allah berikan agar mampu menginvestasikan untuk bekal di akhirat kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum bi nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil